Shalom semua rekan-rekan Pamong yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita boleh berjumpa untuk bersama masuk dalam persiapan Pamong. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, konten hari ini memang kita baru memulai, semoga bisa berkenan membantu rekan-rekan Pamong dalam hal persiapan. Persiapan yang akan kita lakukan hari ini untuk tanggal 5 November 2023. Mari kita bersama mengawali persiapan Pamong kita hari ini. Yang akan melayani hari ini adalah saya, Pendeta Kuko Iman, bersama dengan Saudari Citra Patria. Mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjumpaan kami pada hari ini. Kami akan bersama mempersiapkan diri kami sebagai pamong-pamong yang akan melayani anak-anak. Kiranya Tuhan berikan hati kami, supaya dalam melayani Tuhan menolong kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, rekan-rekan Pamong yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita untuk tanggal 5 November, yaitu diambil dari Lukas pasal yang ke-19, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-27, yaitu kisah tentang perumpamaan tentang uang mina. Ya, kisahnya kurang lebih seperti ini. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya, cerita yang tadi sudah ditampilkan, teman-teman yang terkasih, rekan-rekan yang terkasih, ada beberapa hal yang menarik. Ada terkait dengan mina
uang mina. Ya, oleh karena itu maka teman-teman, dalam teks hari ini ada beberapa hal yang boleh kita cermati, bahwa perumpamaan tentang uang mina ini adalah sinopsis juga dengan teks yang ada di dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Di Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, di situ perumpamaan tentang talenta. Oleh karena itu maka saya ingin kita bersama melihat tentang apa itu talenta. Talenta, kalau teman-teman melihat dalam bahasa aslinya, yaitu kikar atau bulatan, akad biltu atau beban, dalam Yunani disebut talanto bobot. Ini merupakan timbangan yang paling besar, barangkali dinamai demikian menurut bentuknya yang khas, di mana bongkan-bongkan logam yang besar dibentuk, seperti halnya dengan tutup timah gantang. Jadi sebenarnya talenta itu bukanlah mata uang ya sebenarnya. Lalu dalam bacaan kita hari ini itu menggunakan mina. Mina itu bahasa Ibraninya maneh, akad maneh. Dipakai untuk menimbang emas, untuk menimbang perak, dan barang dagangan lainnya. Jadi teman-teman, uang mina itu, kalau mina ini uang, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini, ya. Oke, seperti itu ya. Jadi dengan cerita yang tadi sudah kita baca atau kita melihat bagaimana perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ada sesuatu yang menarik kalau kita membacanya dengan cermat. Yaitu kenapa Tuhan Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang uang mina ini. Kalau di dalam persiapan yang sudah disampaikan oleh DPAR Majelis Agung, bahwa di situ ditunjukkan latar belakangnya, bahwa pada masa pemerintahannya Herodes itu dikenal sebagai penguasa yang kejam. Jadi Herodes itu penguasa di satu wilayah begitu. Satu wilayah, jadi kalau sekarang itu penguasa kabupaten begitu, sehingga masyarakatnya takut. Ketika Herodes wafat dan anaknya yang akan menggantikan Herodes itu yang bernama Archelaus akan menggantikannya, masyarakatnya itu menolaknya. Sesuai dengan peraturan saat itu, seorang penguasa itu yang akan berkuasa di satu tempat dan diangkat menjadi raja di wilayah jajahan Romawi, ia harus pergi ke kota Roma untuk meminta restu dan pengangkatan dari Kaisar Agustus. Orang-orang Yahudi yang mendengar Archelaus akan pergi ke Roma, di situ dia mengirim utusan untuk menghadap Kaisar Agustus dan menyatakan penolakan kepada Archelaus sebagai raja mereka. Jadi jelas sekali. Jadi sebelum menggantikan bapaknya, menggantikan Herodes, Archelaus itu anaknya itu harus pergi ke Roma, minta persetujuan, minta restu dari penguasa Roma yaitu Kaisar Agustus. Lalu di situ ada orang yang pergi ke Kaisar Agustus untuk jangan menerima Archelaus itu. Dan itu yang digunakan, situasi atau kisah itu yang digunakan oleh Tuhan Yesus sebagai perumpamaan. Itu kisah nyata yang digunakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan pengikutnya. Kalau kita melihat teks ini, yang digunakan di Lukas ini, itu pada saat mereka setelah kisah Tuhan Yesus bertemu dengan Zakheus. Jadi waktu Tuhan Yesus mengajar kepada orang banyak pada waktu itu, posisinya masih ada di dalam rumah Zakheus. Dan ini berbeda dengan kisah Matius pasal 25. Di dalam Matius pasal yang ke-25, posisi Tuhan Yesus berada di Bait Allah. Oleh karena itu maka sedikit berbeda. Walaupun kisahnya ini masuk dalam kisah Injil sinoptis. Teman-teman, rekan-rekan pamong yang terkasih dalam Tuhan, kisah situasi itu digunakan oleh Tuhan Yesus yang ingin menyindir orang banyak pada waktu itu, bahwa Tuhan Yesus itu ditolak sebagai Mesias, sebagai Raja, yang dianggap Mesias itu harusnya bisa menyelamatkan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Tetapi
banyak orang menolak Tuhan Yesus dengan harapan supaya Tuhan Yesus itu harusnya membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Ya, teman-teman yang terkasih, berikutnya kita melihat perumpamaan tentang uang mina ini ya, yang sinoptis dengan Matius 25 ayat 14 sampai 30. Tentang perumpamaan tentang talenta. Ada beberapa catatan yang penting yang ingin saya tunjukkan. Yang pertama, konteksnya. Jadi kisah Lukas ini masih berada di rumah Sakeus. Perumpamaan uang mina ini diterjemahkan dalam terjemahan LAI demikian. Karena mina adalah salah satu mata uang yang seharga 100 dinar. Satu mina yang diterima oleh seorang pekerja buruh sama dengan upah 3 bulan. Jadi kalau seorang mendapat 1 mina itu sama dengan gajinya dia untuk 1 bulan. Berarti cukup besar sebenarnya. Dan untuk 3 bulan, mata uang kuno dalam bahasa Yunani mina dan juga bahasa Latin. Dalam masa perjanjian baru, mata uang itu dicetak oleh pemerintah pada waktu itu. Nah, oleh karena itu maka yang mencetak adalah Herodes Agung dan seterusnya itu. Tetapi berbeda dengan konteks kisah Matius ya. Saat Tuhan Yesus keluar dari bait Allah, lalu Tuhan Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang talenta. Talenta itu sebuah ukuran dan berbeda dengan mata uang. Jadi kalau berbicara tentang talenta itu sebenarnya bukan berbicara tentang mata uang. Tetapi berbicara tentang sebuah ukuran. Talenta bukan mata uang tapi satuan nilai uang. Nah, maknanya kalau kita membaca teks kita hari ini, sebenarnya pembaca ingin diarahkan supaya tahu bahwa kita ini mendapat kepercayaan untuk dilakukan dengan setia. Karena di sini diungkapkan semua orang, 10 orang itu mendapatkan 1 mina. 1 mina itu gaji kurang lebih untuk 3 bulan. Nah, berarti kan luar biasa sebenarnya. Nah, setelah itu dia harus setia melakukan tanggung jawabnya. Tetapi ada satu yang tidak melakukan apapun, menaruhnya di dalam sapu tangan. Orang yang mempunyai semangat di ayat yang ke-26, seperti tema kita hari ini, di ayat yang ke-26 disebutkan, jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil, juga apa yang ada padanya. Kalau ini coba kita renungkan, ini sebenarnya penulis ingin mengatakan, orang yang mempunyai semangat, orang yang memiliki sukacita, orang yang memiliki pengharapan akan diberi anugerah dan dimampukan. Jadi kalau diberi kepercayaan, diberikan apapun, tanggung jawab itu dilakukannya. Maka dia pasti akan dimampukan. Sedangkan orang yang tidak mempunyai, artinya orang yang tidak mempunyai semangat, tidak mempunyai harapan, bahkan tidak memiliki sukacita, maka akan diambil segala yang telah dipercayakan kepadanya. Gambaran itulah yang ingin dimunculkan dalam teks kita hari ini. Nah, dalam bulan budaya GKJW hari ini, dalam bulan-bulan ini memiliki tema aku bertanggung jawab, khusus yang tanggal 5 November ini. Jadi harapannya supaya anak-anak belajar bertanggung jawab dengan yang diberikan kepadanya. Tentu ini banyak yang bisa kita angkat ya, karena misalkan anak-anak itu mendapat tanggung jawab tugas dari sekolah. Lalu bagaimanakah anak-anak ini supaya terus bertanggung jawab, mau bertanggung jawab mengerjakan tugasnya di sekolah, ataupun mendapatkan tanggung jawab membantu orang tua. Sehingga anak-anak mau bertanggung jawab. Misalkan anak-anak diberi tanggung jawab untuk membersihkan lantai atau cuci piring. Lalu bagaimanakah mereka mau bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Atau bahkan membantu temannya untuk bisa mengerjakan PR bersama. Atau bertanggung jawab untuk membantu temannya yang sedang sakit pergi ke sekolah.
Banyak lagi contoh-contoh yang kita bisa angkat di situ. Jadi teman-teman para pamong yang dikasih dan mengasihi Tuhan, jadi dalam bulan budaya ini, khususnya besok tanggal 5 November, itu temanya adalah aku bertanggung jawab. Bagaimana anak-anak kita ingatkan supaya mereka mau bertanggung jawab. Dalam hal sekolah minggu, bagaimana mereka bertanggung jawab untuk bangun pagi. Mereka mau bangun pagi, bertanggung jawab untuk pergi ke sekolah minggu. Tidak harus dibangunkan oleh papa dan mamanya. Itu hal-hal yang sederhana. Dan kita semua diajak untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang budaya bertanggung jawab tadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Tuhan Yesus yang juga sudah bertanggung jawab dan setia dalam tugasnya sampai di kayu salib. Walau banyak penolakan akan kehadiran Yesus sebagai Sang Mesias. Itu teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar, mungkin kita bisa berdiskusi bersama. Kiranya dalam hal persiapan bersama hari ini bisa membantu kita untuk bersama-sama mengerti ternyata Tuhan itu mempercayakan sesuatu yang luar biasa. Jadi uang mina ini, perumpamaan tentang uang mina ini bukan perumpamaan yang biasa-biasa saja, tetapi luar biasa. Jadi kalau dikaitkan dengan kisah Sakeus, Sakeus itu orang yang sebelumnya sebagai pemungut cukai dia tidak mengenal Tuhan. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, dia melepaskan semuanya. Dan seterusnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang uang mina. Artinya orang yang diberi kepercayaan itu bagaimanakah berkomitmen dengan setia. Termasuk kita semua yang bersama-sama melayani sebagai para pamong. Tetaplah setia dan biarlah semua itu menjadi buah-buah yang manis. Terima kasih rekan-rekan, kita akan bersama mengakhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama melakukan persiapan bersama. Banyak hal yang akan kami diskusikan bersama. Juga di dalam kami belajar aktivitas bersama Kakak Citra, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Tim pelayanan yang kami alami bersama, kiranya Tuhan juga memberkati tim yang ada ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan persiapan, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, hari ini aku mau menyampaikan untuk aktivitas pada sekolah minggu tanggal 5 November 2023. Untuk aktivitasnya seperti ini. Oke, pamong bisa menyediakan kertas, pensil atau bolpen sesuai dengan jumlah anak yang hadir pada sekolah minggu ini. Dan anak bisa menyebutkan poin-poin berikut ini. Untuk poin yang pertama, anak menyebutkan ciri-ciri yang ada teman yang ada di sebelahnya. Seperti dia memakai kacamata, menggunakan baju warna apa, atau rambutnya panjang atau pendek. Dan poin yang kedua adalah kemampuan apa sih yang teman sebelahnya itu miliki, seperti pintar menyanyi, pintar berbicara, pintar menggambar, atau lain sebagainya. Dan poin yang ketiga yaitu profesi apa ya yang kira-kira cocok ketika teman itu sudah besar. Misalnya, bisa jadi guru, dokter, koki, tentara, penyanyi, polisi, dan lain-lain. Jadi, anak-anak disuruh untuk mengerjakan 3 poin tersebut. Itulah aktivitas pada hari ini. Semoga berhasil.